Ada yang menarik dalam masa jabatan Pak Presiden Prabowo yang baru sekitar 4 bulan ini, yaitu masyarakat makin berani bersuara dan bergerak menyerang para oligarki yang dianggap lintah darat penghisap darah rakyat. Ini adalah sebuah realita. Di masa ekonomi menurun, 9 juta orang kelas menengah menjadi turun ke kelas bawah dalam 5 tahun terakhir. Banyaknya perusahaan tutup, gedung kantor tutup, ekonomi sulit, pajak meningkat, kasus BBM oplosan, korupsi di Pertamina mencapai ratusan triliun, juga diantam di banyak perusahaan negara. Maka kegeraman masyarakat akan tingkah pola oligar memuncak. Mereka merasa ditekan, namun yang curang, yang berada di atas sana, para oligar, penguasa kakap itu tidak tersentuh. Padahal banyak dari mereka adalah pencuri-pencuri hak rakyat, salah satunya di lahan kelapa sawit. Pengamat militer banyak yang memprediksi tercermin pada perjuangan rakyat Banten terhadap PIK bahwa sebentar lagi masyarakat akan mulai meluapkan amarahnya pada kelapa sawit dan CPO. Untuk itu negara turun tangan. Pak Prabowo dengan cepat membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang diamanahkan pada Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung, di mana salah satu tugasnya adalah untuk menertibkan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang tidak memiliki izin. Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 5 tahun 2025. Bersama dengan hal itu, kita semua tahu berita tentang betapa terkejutnya Pak Prabowo akan angka di catatan belanja negara yang banyak tidak tepat sasaran. Untuk hal yang boros seperti pengadaan CCTV nilainya sampai puluhan miliar dipasang di sekolah yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau pendidikan. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang sangat buang-buang duit, kegiatan pakai IO, acara-acara kementerian dan departemen, dan banyak lagi. Hingga hematlah anggaran senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Namun menghemat saja tidak cukup. Rakyat sudah lelah ditekan kenaikan pajak, maka pemerintah sudah tidak boleh lagi menekan rakyat dengan pajak. Sudah nggak kuat rakyatnya. Maka apa yang harus pemerintah lakukan sekarang? Kenapa tidak menengok ke para korporasi besar yang nakal? Nakal itu bagaimana? Kita ke industri kelapa sawit, di mana kelapa sawit dan CPO adalah bisnis yang sering dimainkan oleh para pengusahanya. Sehingga Pak Prabowo menarget lahan dan perilaku pengusaha sawit nakal ini akan dihajar. Bahkan bisa dikatakan akan dimiskinkan atau dipidanakan kalau masih tidak nurut. Salah satu yang sudah dihajar adalah kasus korupsi Duta Palma, yang bosnya Surya Darmadi alias Apeng yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luasan 37 ribuan hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh grup Duta Palma. Kemudian Jaksa Agung juga menitipkan 200 ribu hektar lahan aset sitaan korupsi Duta Palma ke Kemenek BUMN karena Kementerian BUMN punya kewenangan mengelola lahan sitaan PT Duta Palma untuk menghindari penjualan ilegal. Lahan luasan 200 ribu hektar tersebut berhasil direbut Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 99 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau IUP kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan. Adapun ex-Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 200 juta. Pada September 2023, Mahkamah Agung memangkas hukuman uang pengganti bos PT Darmek Group dan PT Duta Palma menjadi hanya 2 triliun dari semula 42 triliun. Namun, dalam putusan kasasi, pidana penjara Surya Darmadi diperberat setahun menjadi 16 tahun penjara. Sepertinya 2 triliun itu kurang ya. Dimiskinkan, asetnya diambil negara, dan pelakunya dihukum mati. Satu aja Pak, biar jerah tuh orang-orang. Nantinya mereka yang jerah dengan sukarela akan menyerahkan asetnya yang mereka curi dari negara. Jadi Satgas nggak capek-capek berperang dengan masyarakat bayaran. Harus meladeni provokasi yang masyarakat ini ditabrakin dengan Satgas yang dibuat oleh oligar, yang mana oligar ini menggunakan taktik kotor. Juga tidak membuat Satgas sibuk menangkis serangan-serangan buzzer bayaran oligar. Peace.